untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk membahas tentang sejarah ringkas perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai ke pembahasan tentang dakwah, di mana setelah turunnya Iqra, beliau menjadi nabi, dan setelah turunnya Ya ayyuhal muddathir, beliau menjadi Rasulullah yang diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah ini. Tapi bagaimana menyampaikan? Kita sering menghadapi masalah tentang bagaimana menyampaikan dakwah ini. Karena apa? Karena kadangkala kita takut dakwah ini nggak diterima. Kita tidak ingin menyinggung orang lain. Kita tidak ingin kemudian mereka memusuhi kita atau mereka membuli kita. Maka ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Dakwah Nabi SAW selama hidupnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fase Mekah, di mana kita tahu bagaimana Rasulullah SAW lahir di kota Mekah, mendapatkan wahyu pertama di kota Mekah, kemudian beliau berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua adalah dakwah di kota Madinah. Kenapa dibedakan? Karena memang karakter dakwahnya beda. Ketika Nabi di kota Mekah alaihi salatu wassalam, beliau tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dakwah ini dengan penuh tekanan dari tokoh-tokoh Quraisy, dari kabilah-kabilah yang cukup menyesakkan dada. Bagaimana mereka melakukan tekanan-tekanan penindasan kepada dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah Nabi hijrah berbeda. Nabi SAW mendapati pendukung-pendukung dakwah yang mereka welcome dengan dakwah Islam ini, sehingga berbagai macam aktivitas kegiatan bisa dikerjakan. Selama di kota Mekah, siapa yang tidak ingin sholat berjamaah di masjid, bertemu dengan saudara-saudara seiman? Tapi itu sepertinya sulit dirasakan di kota Mekah. Ketika beliau hijrah alaihi salatu wassalam, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang dakwah di kota Madinah ini. Dakwah di kota Mekah ini pun terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang dikenal dengan dakwah sirriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Dakwah ini berjalan selama 3 tahun. Dan kenapa sembunyi-sembunyi? Karena memang hal itu dituntut dengan kondisi yang ada. Kemudian setelah 3 tahun, ada dakwah terang-terangan. Dengan lisan. Tanpa ada peperangan. Tanpa ada perlawanan dari umat Islam. Dan ini dimulai dari tahun keempat kenabian sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Bagaimana proses dakwah sirriyah? Dakwah sirriyah ini adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang beliau pilih
untuk mendengarkan dakwah ini, orang-orang terpercaya. Sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi, Nabi punya orang-orang kepercayaan, punya sahabat-sahabat. Tentunya yang pertama didakwain adalah orang terdekat dengan Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Khadijah menerima dakwah ini. Bagaimana cerita Khadijah membawa Rasulullah SAW untuk berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Tidak ke semua orang disampaikan peristiwa itu. Khadijah menyampaikannya kepada Waraqah. Dan Waraqah pun masuk Islam. Jadi siapa orang pertama yang masuk Islam? Secara umum yang pertama masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah itu mungkin Waraqah bin Naufal yang masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika itu hidup di bawah pengasuhan Rasulullah SAW. Karena paman Nabi Abu Thalib punya banyak anak ya. Dan beliau juga secara ekonomi sulit. Sehingga Ali diasuh sama Nabi SAW. Kemudian putri-putri Nabi juga beriman kepada Nabi SAW. Kemudian ada anak angkat Nabi. Dulu sebelum ada pelarangan mengadopsi anak di masyarakat jahiliyah itu, adopsi itu diperbolehkan. Di awal-awal Islam pun masih diperbolehkan. Jadi mereka kalau mengadopsi anak, anak itu jadi seperti anak kandung. Nasabnya pun berubah. Zaid bin Harithah ini selama di kota Mekah dikenal Zaid bin Muhammad. Karena udah diangkat anak sama Nabi SAW. Dan dia juga termasuk yang beriman. Kemudian dari luar rumah, ada yang dari rumah Nabi SAW ya, dari kerabat ya. Waraqah bin Naufal itu masih sepupu sama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah rumah ini sudah menerima dakwah Rasul SAW, maka beliau kemudian keluar. Di situ ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menjadi orang yang pertama beriman di antara sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang pertama beriman dari kalangan wanita Khadijah. Yang pertama beriman dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Yang beriman dari kalangan laki-laki dari sahabat Nabi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waraqah bin Naufal termasuk yang beriman di sini. Di antara budak yang dibebaskan yang beriman adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Haibati fillah. Hanya saja yang masuk Islam di fase ini sangat sedikit. Sedikit sekali. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjaga kerahasiaan dakwah ini. Tidak semua orang diajak masuk Islam. Tapi orang-orang yang sejak awal udah ketahuan dia orang baik, ingin kebaikan, dan orang itu juga nampak kejujuran dia dalam pertemanan sama kita, itu yang didakwain. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menerima Islam ini nggak berhenti di diri Abu Bakar. Abu Bakar punya sahabat-sahabat juga. Maka Abu Bakar menyampaikan dakwah ini. Tentunya dengan izin Nabi alaihi salatu wassalam. Karena jangan sampai ketahuan nih. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajak Utsman bin Affan masuk Islam. Utsman bin Affan. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Abdurrahman bin Auf. Ada Talha bin Ubaidillah juga masuk Islam.
ada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu ikut masuk Islam. Dan ada Zubair bin Awam. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajmain yang masuk Islam pada masa dakwah sembunyi-sembunyi. Ahibati fillah, karena dakwah sembunyi-sembunyi, maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu kepada mereka? Karena tanpa ada ilmu yang disampaikan kepada mereka, tanpa ada pencerahan yang diberikan kepada mereka, maka kondisinya ya, sulit sekali keimanan akan naik. Dan wahyu turun ketika itu cukup banyak. Sehingga Rasulullah SAW kumpul bersama mereka di tempat-tempat yang tersembunyi bersama yang miskin-miskin, yang fakir-fakir ya. Pernah ada satu kejadian. Ketika mereka berkumpul nih, disebutkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu kalau mau sholat, mereka sudah sholat jemaah. Tapi sholatnya bukan sholat yang seperti kita lakukan sekarang, 5 waktu. Mereka sholat 2 rakaat ya. Di mana sholatnya? Disebutkan di lembah-lembah, di gunung-gunung, mungkin daerah yang tersembunyi, agar tidak terlihat. Diceritakan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama beberapa sahabat Nabi fi syi'bin min syi'abi Makkah, di salah satu jalan-jalan sempit di kota Makkah, mereka sedang di sana melaksanakan sholat. Tahu-tahu ketahuan sama orang-orang musyrikin. Maka orang-orang musyrikin melihat, ada apa nih? Ada orang berkelompok, sembunyi-sembunyi, melakukan ritual ibadah, maka ditegur mereka. Sampai akhirnya sempat terjadi pemukulan kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Maka tatkala itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia memukul salah satu orang musyrikin dengan rahangnya onta. Mungkin dijadikan senjata pada waktu itu, dipukul sehingga berdarah nih orang musyrikin. Maka disebutkan itu adalah awal darah yang dikucurkan dalam dakwah Islam ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyib, qala inna Sa'ad bin Abi Waqqas awwalu man ahraqa daman fi sabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang pertama yang mengucurkan darah di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena kondisinya waktu itu mereka dizalimin sama orang-orang musyrikin. Maka melawanlah Sa'ad dan terjadi darah yang dikucur. Ahibati fillah, berita ini terdengar sampai ke telinga orang-orang musyrikin. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin? Ternyata orang-orang musyrikin tidak terlalu peduli. Mereka berpikiran bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu seperti salah seorang dari tokoh-tokoh agama yang terdahulu. Jadi sudah ada pendakwah-pendakwah kepada tauhid yang mereka berbicara tentang keesaan Allah Azza wa Jal, tentang hak-hak Allah, sebagaimana ada Umayyah bin Abi Salat, ada Qus ibn Sa'idah, Qus ibn Sa'idah, ada Zaid ibn Amr bin Nufail, yang dakwah mereka setelah itu hilang. Sudah ada orang yang mengajak kepada tauhid, tapi tidak secara masif. Bagaimana Zaid bin Amr bin Nufail,
ketika menyampaikan kepada mereka, di mana kalian ini? Itu kambing Allah yang menciptakannya. Allah yang menumbuhkan rumput. Lalu kalian menyembelih kambing itu untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ada ungkapan-ungkapan itu. Maka orang-orang musyrikin, mereka tidak terlalu peduli, walaupun mereka mulai khawatir. Jangan-jangan dakwahnya ini nanti semakin berkembang. Ahibati fillah, apa hikmah dari dakwah sembunyi-sembunyi ini? Perlu disampaikan supaya kita juga tahu kapan kita dalam berdakwah ini menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Karena sampai hari ini ada beberapa kelompok yang mengatakan kita ini masih fase Mekah dakwahnya. Kita masih sembunyi-sembunyi dakwahnya. Ya enggak lah. Ketika di kota Mekah dakwah sembunyi-sembunyi itu, mereka nggak bisa sholat terang-terangan. Mereka dipukulin. Sedangkan dakwah Islam di berbagai penjuru dunia, alhamdulillah, kita bicara di Indonesia, sekarang nih kita bisa kajian. Masjid-masjid, alhamdulillah, banyak didirikan. Dan nggak ada yang kita sembunyikan lagi. Di antara hikmah dakwah sembunyi-sembunyi ini, yang pertama, agar tidak memprovokasi orang Mekah. Tidak membangunkan macan yang tidur. Kalau mereka nanti tahu dengan dakwah ini, sedangkan belum ada yang masuk Islam baru sedikit, ditakutkan mereka akan mengubur dakwah ini dari awal lahirnya. Karena secara kekuasaan, ya orang-orang musyrikin yang berkuasa. Ka'bah itu, siapa yang menjadi juru kuncinya? Ya orang-orang musyrikin. Di Ka'bah ada 360 berhala. Maka dimulai dakwah sirriyah. Kemudian yang kedua, agar dakwah ini dapat diterima, sehingga memiliki penolong-penolong dakwah. Orang-orang masuk ke dalam Islam ini, kemudian dia belajar Islam untuk mempersiapkan diri. Tatkala Rasulullah SAW dakwah terang-terangan, sudah ada yang belain. Cuma tadi hati-hati dengan pemahaman yang mengatakan kita masih dakwah sirriyah sekarang ini. Masih di fase Mekah yang pertama. Pada masa itu, kalau ketahuan ada yang masuk Islam, akan disiksa. Bahkan nanti, setelah dakwah terang-terangan, terbukti. Sahabat-sahabat Nabi yang ditindas, bahkan dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Yang di masa dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, mereka masih selamat. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berdakwah terang-terangan, ia mau tidak mau, beliau melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, dari dakwah sirriyah ini kita ambil pelajaran juga, bahwasanya Allah tidak memberati hambanya, tidak memberikan beban kepada hambanya yang melewatin kemampuan dia. Illa usaha. Ketika diperintahkan untuk menyampaikan dakwah ini, ya sudah, laksanakan sesuai dengan kemampuanmu, namun sesuai dengan jalan yang ditetapkan. Jangan semaunya. Rasulullah SAW berdakwah semampunya sesuai dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Sembunyi-sembunyi, ya sembunyi-sembunyi. Yang kedua, pelajaran buat kita bersama, jangan terburu-buru memetik hasil dari dakwah. Mungkin dalam proses dakwah ini,
Kita ingin orang-orang semua tahu, orang-orang semua faham, ngerti agama ini, faham dengan sunnah ini. Tapi ya perlu bersabar. Ada yang berdakwah mungkin, ana udah 1 tahun Ustaz berdakwah. Untuk melihat Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Kita lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Jadi ketika antum baru berdakwah, maka perlahan-lahanlah untuk mendapatkan hasil. Ahibati fillah, sebagian sahabat itu kepingin dakwah terang-terangan. Nggak boleh, tunggu dulu gitu. Belum diperintahkan sama Allah Azza wa Jalla. Karena ingin semua orang tahu, semua orang kemudian masuk Islam. Nggak bisa seperti itu. Harus ada proses yang dilakukan. Secara fitrah, manusia itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Terus yang menjadikan orang itu Yahudi, Nasrani, melakukan kesyirikan, orang tuanya. Fitrahnya tetap dia beriman dengan la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin, kenapa takut Nabi SAW menyampaikan dakwahnya? Sehingga kalau ada orang datang ke kota, nanti setelah dakwah terang-terangan, ketika datang orang masuk ke kota Mekah, itu dipengaruhi agar tidak mendengarkan dari Nabi SAW. Dengan dalih, beliau itu penyihir. Kalau engkau dengar, engkau nanti ikut dia. Itu ketakutan mereka. Karena secara fitrah, orang itu kalau mikir, engkau masa mau nyembah patung? Itu patung yang jumlahnya 360 yang mengelilingi kota Ka'bah. Apakah dia memberikan kepada kalian rizki? Apakah mereka yang menurunkan hujan? Apakah mereka yang menciptakan kalian? Orang-orang musyrikin kalau ditanya kayak gitu, mereka kata iya, enggak. Ya sudah, kenapa disembah? Maka kembali berbincang tentang fitrah manusia ini. Jadi ada sebagian ulama yang memberikan perumpamaan bagi kita jemaah terhadap tadi orang-orang musyrikin yang masih ada, insya Allah fitrah mereka itu masih ada. Nanti bagaimana Umar masuk Islam, bagaimana nanti Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam, ya, Abu Sufyan masuk Islam, orang-orang yang awalnya memerangi dakwah, ternyata di hati mereka ada bara api keimanan yang walaupun kecil jemaah. Maka perumpamaan dakwah kita kepada orang-orang yang mungkin sudah bertahun-tahun mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, dosa-dosa mereka kerjakan, mereka mencontohkan seperti orang yang ngidupin api. Anggap dia bikin api dari kayu dulu ya, dia ngidupin api unggun. Setelah itu ditinggal tuh api. Karena tinggal, maka jadi abu jemaah. Kita nggak ngelihat seakan-akan ada api. Padahal masih ada api di dalamnya. Di sana ada orang-orang yang mampu mengeluarkan bara api tadi. Dengan cara seperti apa? Dengan cara, ya, dia tiup ya. Dia tiup dibersihkan lagi. Sampai ketemu ada yang masih membara walaupun kecil. Ketika ketemu itu, dia ambil kertas. Dia taruh jemaah. Sambil ditiup-tiup sama dia, terbakar kembali. Seperti itu pula kita berdakwah. Jadi kadangkala tumpukan dosa ini membuat orang itu nggak bisa dikasih nasihat 1 kali. Perlu 2 kali, perlu 3 kali, perlu 4 kali, perlu proses kadangkala 10 tahun ya.
Ada yang prosesnya lebih lama lagi, 13 tahun. Ada yang prosesnya 18 tahun. Ada yang prosesnya 21 tahun baru masuk Islam. Didakwain sama Nabi SAW. Karena memang proses mengeluarkan, membersihkan abu itu untuk mencari jamrah, untuk mencari bara api yang masih bisa untuk menghidupkan, untuk membakar kertas itu, ada kesabaran yang harus dilakukan. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan akhirnya kita ya ingin segera memetik hasil dari dakwah ini, enggak. Perlahan-lahan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Kemudian setelah berlalu 3 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Hasilnya ada, tapi nggak banyak. Terkumpullah satu jamaah, sekelompok umat Islam yang mereka saling mencintai, yang mereka satu hati, yang mereka saling menolong dan membantu, yang mereka sudah siap untuk masuk ke fase selanjutnya. Setelah itu turunlah firman Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 216 sampai 216. Ayat 214 sampai 216 dan surat Al-Hijr ayat 94. Dua ayat ini mengandung perintah agar dakwah terang-terangan. Yang kemarin engkau sembunyi-sembunyi, maka sekarang engkau harus sampaikan kepada seluruh orang-orang yang ada di kota Mekah. Nah, silakan dibaca di surat Asy-Syu'ara 214 sampai 216 dan Al-Hijr ayat 94. Nah, wa aniz'aris syarataka ul aqribin. Wa anzir, coba baca lagi. Wa anzir ashiratakal ul aqrabin. Ashiratakal aqrabin. Wa akhfiz janah Wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin wa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Nah, diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat. Di satu sisi mendakwain orang-orang musyrikin, kemudian diperintahkan untuk merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Terus, kalau mereka tidak terima, ya sudah. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Engkau berlepas diri dari mereka, dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Kita nih, tatkala melihat kemungkaran terjadi, kita punya kewajiban untuk
merubah kemungkaran tersebut, untuk mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Tapi tidak selalu mereka menerima. Bahkan terkadang mereka membuli kita, menyakiti kita, bahkan ingin mematikan cahaya dakwah ini. Maka tatkala itu yang terjadi, Allah mengatakan kepada Nabi, fa in asau, maka katakan aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Baik. Yang di surat Al-Hijr ayat 94, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'riz anil Anil. Jadi itu bukan u ya. Jadi itu sukun. Jadi bacanya adil. Anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Barakallahu fikum. Yang pertama kerabat terdekat. Kemudian keumuman penduduk kota Mekah. Mereka harus mendengar dakwah ini. Ya, kemudian berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan ketika turun ayat fasda bima tu'mar yang di surat Al-Hijr ayat 94 ini, di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengumumkan dakwahnya, mengajak kaumnya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dari kerabat Nabi, dari Banu Hashim itu, pada saat itu tidak ada yang lebih beriman, yang lebih kokoh keyakinannya, yang lebih mempercayai Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Ali bin Abu Thalib. Nggak ada. Oleh karena itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan paman-pamannya, dikumpulin nih kerabat-kerabatnya, setelah itu dibikinkan makanan buat mereka, lalu Nabi mendakwain mereka, dipanggil satu persatu, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, secara umum. Ketika itu diundang makan nih ke rumahnya, kemudian ditanya siapa yang mau menerima dakwah ini, kata Nabi SAW, maka dia akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Yang menerima pada waktu itu di kerabat Nabi cuma Ali bin Abi Thalib. Sedangkan paman-pamannya belum mau menerima. Sampai Nabi SAW memanggil bibinya, ya Sofia. Nanti Sofia masuk Islam. Abbas juga masuk Islam akhirnya. Panggil juga Fatimah, ya Fatimah binti Muhammadin. Ya Fatimah, wahai Fatimah putri Muhammad, salini min mali ma syi'ti. Silakan kau minta dari hartaku apa yang kau inginkan. Tapi aku nggak bisa menyelamatkan kau dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala kalau engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau mengajak keluarganya secara khusus, ini juga ketika berdakwah itu perlu keluarga kita yang kita dakwahin terlebih dahulu. Setelah keluarganya ternyata mereka juga tidak menerima, maka Nabi alaihi salatu wassalam naik ke Bukit Safa. Beliau memanggil orang-orang Mekah. Bukit Safa ini dekat sama Ka'bah ya. Kalau kita ngelihat orang yang melakukan ibadah haji, ibadah tawaf ya. Setelah tawaf, umroh nih, mereka melakukan sa'i. Mereka menuju ke Bukit Safa. Nah, di sekitar Ka'bah itu tempat kumpulnya pemuka-pemuka Quraisy. Maka kemudian Nabi naik ke Bukit Safa karena tempatnya tinggi. Kemudian kalau ngomong dari atas itu suaranya terdengar ke bawah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wah sobaha,
Dipanggil tuh orang-orang musyrikin. Kumpullah orang-orang musyrikin. Ada apa nih? Ada apa? Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kalau aku kabarkan kepada kalian, akan ada pasukan musuh di balik gunung yang akan menyerang kalian. Kalian percaya enggak dengan berita yang aku sampaikan? Apa kata orang-orang musyrikin? Qalu ma jarrabna 'alaika kadziban. Kata mereka, ya kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Ingat, selama hidup Nabi SAW 40 tahun menjadi manusia biasa, belum dapat wahyu, beliau tuh nggak pernah berdusta. Dan kedudukan Nabi SAW sudah Allah tampakkan ketika renovasi Ka'bah. Tatkala orang-orang musyrikin ribut tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad, Allah tinggikan kedudukan Nabi pada waktu itu. Mereka ridho dengan Nabi sambil mengatakan, hadzal amin, hadzal amin. Ini orang yang dapat dipercaya, ini orang yang amanah. Maka tatkala Nabi mengatakan itu kepada orang-orang musyrikin, mereka mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadziban. Kita nggak pernah menjumpaimu berdusta. Lalu beliau mengatakan kepada mereka, inni nadhir. Aku ini utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kalian akan adanya azab yang pedih buat orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di situ marah ya. Bagaimana paman Nabi tampil yang awalnya mungkin mau belai keponakannya, gara-gara ternyata itu yang diomongkan, maka dia mengatakan, alihadza jama'tana tabban laka sa'iril yaum. Apakah untuk ini kau kumpulkan kita? Celaka engkau sepanjang hari. Kemudian turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ahibati fillah, Nabi dakwah terang-terangan sehingga cerita bahwa beliau adalah utusan Allah mulai dibawa pulang oleh pemuka-pemuka Quraisy, oleh orang-orang yang hadir. Sehingga berita tersebut, kalau istilah sekarang apa? Viral ya. Jadi viral sudah. Dakwah tentang atau cerita tentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan kabar gembira atau berikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu, warahtaka minhumul mukhlasin, dan kelompokmu di antara mereka yang dekat-dekat sama engkau. Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, keluar dari rumahnya, beliau naik ke Bukit Sofa, lalu beliau teriak tadi mengatakan, ya Sobaha, ya Sobaha. Faqalu man hadzal ladzi ya'tib. Ini siapa yang teriak ini? Siapa yang memanggil ini? Faqalu Muhammad, ini Muhammad, kata mereka. Ingat, dakwahnya kan sembunyi-sembunyi. Jadi mereka nggak tahu ini mau ngomong apa, mereka nggak tahu. Maka tatkala mereka berkumpul, di situ Nabi mulai memanggil mereka satu persatu sampai beliau memberikan sebuah perumpamaan, kalau aku sampaikan kepada kalian ada pasukan yang akan menyerang kalian dari bukit ini, apakah kalian percaya? Kata mereka, kami nggak pernah mendapati berdusta. Lalu Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Subhanallah jemaah. Yang sebelumnya mereka mengatakan, kami tidak pernah mendapatimu berdusta, lalu kenapa ceritanya berubah? Kenapa tersebar berita di kota Mekah kalau Muhammad ini bikin-bikin cerita, ngaku-ngaku jadi nabi? Dia itu pendusta. Subhanallah.
40 tahun atau 43 tahun kalian tidak pernah mendapati dia berdusta. Makanya nanti Abu Sufyan itu setelah kejadian perang Badar, setelah Khandaq ya, kemudian terjadi yang namanya genjatan senjata antara umat Islam sama orang-orang musyrikin. Abu Sufyan itu berangkat berdagang ke Syam. Pada saat bersamaan ada surat Nabi SAW yang sampai ke Heraklius, pemimpinnya orang-orang Romawi yang ada di Syam. Maka dipanggillah Abu Sufyan. Ditanya sama Heraklius, apakah kalian pernah mendapati dia berdusta sebelum dia mengaku sebagai nabi? Kata Abu Sufyan, nggak pernah. Nggak pernah. Memang nggak pernah. Kesaksian siapa? Kesaksian orang tuanya meninggal dunia. Kesaksian kakeknya meninggal dunia. Terus siapa yang memberikan kesaksian bahwasanya beliau itu tidak pernah berdusta selama hidupnya? Pemuka-pemuka Quraisy dari berbagai kabilah yang berbeda, mereka memberikan kesaksian itu ya. Nggak pernah mereka mendapati berdusta Nabi SAW. Makanya ceritanya, bagaimana ceritanya Abu Jandal, Abdullah ibn Suhail ya, ketika dia ribut sama bapaknya. Bapaknya ini pemuka Quraisy. Anaknya nih masuk Islam. Terus ditanya sama bapaknya, engkau dapat dari mana? Kau percaya sama Muhammad? Kata anaknya, dari bapak, dari kalian. Kalian yang selama ini memuji-muji Muhammad SAW, yang mengatakan nggak pernah berdusta, nggak pernah berbohong, kok sekarang kalian mengatakan dia berdusta? Lalu kita ini percaya sama kalian yang kemarin kalian ucapkan atau yang kalian ucapkan sekarang? Nggak mungkin berkumpul hal ini. Wallahi sahih. Di mana kemarin dikatakan dia Al-Amin, lalu kemudian dikatakan berdusta, dan nggak pernah kalian jumpain dia berdusta. Habibti fillah, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallah wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi alaihi salatu wasallam berpidato, berdiri. Beliau memanggil, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai kaum Quraisy, belilah diri kalian, selamatkan diri kalian sendiri. Aku nggak akan bisa menyelamatkan kalian. Ya Bani Abdi Manaf, dipanggil wahai keluarganya Abdi Manaf, wahai anak keturunannya Abdi Manaf, la uni ankum minallahi syai'a. Aku nggak bisa memberikan manfaat buat kalian apapun kalau Allah mau mengadab kalian. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, dipanggil. Ya Sofia ammata Rasulillah. Ya Fatimah binti Muhammadin. Dipanggil satu persatu. Artinya Nabi mendakwain kaumnya secara umum dan keluarganya secara khusus didakwain. Habibti fillah, Nabi ingin menghidupkan silaturahim terlebih dahulu dengan mereka, supaya orang Arab ini kan fanatisme golongannya tinggi. Nabi ingin menyampaikan kepada mereka, aku ini dari kalian. Maka dipanggil satu persatu kabilah itu. Aku bukan orang lain. Ya kalau yang berdakwah mungkin dari kota lain, dari kampung lain, pantaslah mereka menolak. Ini yang berdakwah keluarga mereka sendiri. Kalau nggak keponakan mereka, sepupu mereka sendiri. Kalau enggak, mungkin menantu mereka. Jadi orang-orang Quraisy ini sebenarnya mereka kerabat. Karena mereka ada keturunannya Ismail ibn Ibrahim.
alaihi wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang memanggil mereka dengan nama-nama kabilah mereka itu, supaya mereka mudah menerima dakwah ini. Ahibati fillah, ketika Nabi mulai berdakwah terang-terangan, maka mulai pula perjuangan yang berbeda. Kalau selama 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi itu aman-aman ya, santai, nggak ada yang gangguin, nggak ada yang menyakiti. Tapi setelah beliau dakwah terang-terangan, maka mulai orang-orang Quraisy, khususnya pemuka-pemuka kabilah itu, menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti umat Islam dari kalangan para sahabat apabila mereka orang-orang yang lemah. Nabi SAW ada yang belain. Siapa yang belain Nabi SAW? Siapa backingan Rasul SAW ketika berdakwah? Pamannya sendiri, Abu Talib. Abu Talib ini sampai mati nggak masuk Islam. Terus kenapa dia belain Rasul SAW? Karena kerabat, karena keponakan. Apalagi ini paman dapat wasiat dari kakeknya dulu, dari kakeknya Nabi SAW, yakni dari bapaknya sendiri, agar memperhatikan Rasulullah SAW. Apa cerita Ibnu Ishaq? Ibnu Ishaq mengatakan, falamma bada Rasulullah SAW qaumahu bil Islam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menampakkan dakwahnya kepada kaumnya, mengajak mereka kepada Islam, wasada'a bihi kama amarahullah, beliau terang-terangan menyampaikannya sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaih. Ketika awal dakwah, Nabi belum disakiti. Kaumnya itu ya tidak menerima, tapi juga tidak mengganggu. Ini di awal. Awal terang-terangan kan cuma sekedar mengajak mereka kepada Allah ya. Hatta dzakara alihatahum wa abah. Sampai ke satu titik Nabi menjelaskan kepada orang-orang musyrikin tentang kebatilan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka muliakan, ritual-ritual mereka yang mereka agungkan. Ketika Nabi mulai menyentuh Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra, mulai disebutkan Tuhan-Tuhan mereka. Nggak benar kalian menyembah patung-patung ini. Mana Tuhan kalian? Lat, Uzza, Manat. Mereka tidak menciptakan apa-apa sehingga kalian sembah. Ketika Nabi mulai, falamma fa'ala dzalika a'dhamuhu wa nakaru. Ketika Nabi mulai menjelaskan tentang kebatilan Tuhan-Tuhan mereka, mereka nggak terima. Disitulah mereka mulai mengadakan perlawanan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berkumpul, mereka bersepakat untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang Allah jaga di antara mereka. Namun nggak banyak. Disebutkan wahum qalil mustakhfun. Ada orang-orang yang tidak memusuhi Nabi SAW, tapi mereka sedikit dan mereka nggak berani terang-terangan juga. Kalau mereka nggak mendukung orang-orang musyrikin gitu, dengan sikap mereka terhadap dakwah Nabi SAW. Wahadiba ala Rasulillah SAW ammu, paman Nabi di situ pasang badan. Beliau membela Nabi SAW. Dan beliau memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah. Dan Nabi berdakwah. Dan pamannya pun tidak ngomong apa-apa. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah
menyebutkan bahwa Allah Jalla Jalaluhu menjaga Rasul alaihi salatu wassalam dan membela Nabi dengan pamannya. Di sini jemaah, kadang-kala ada orang mungkin di kampung kita yang dia sebenarnya ya tidak masuk ke dalam Islam atau tidak masuk ke dalam dakwah sunnah ini, tapi dia belain gitu. Karena dia lihat sebenarnya nggak masalah sih, kenapa harus dilarang? Pamannya Abu Thalib ini melihat dakwah Nabi SAW benar sebenarnya. Tapi karena fanatisme terhadap kelompok, sehingga pamannya ini pun mati dalam kondisi kafir, musyrik. Di tahun ke-10 kenabian, setelah proses 10 tahun membelai Nabi SAW ya, itu ketika pamannya mau mati, Nabi datang mengatakan kepada pamannya, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Tapi di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang mengatakan, apa engkau benci dengan agama kakekmu atau bapakmu? Abdul Muttalib. Dia akhirnya nggak jadi ngomong la ilaha illallah. Kemudian disuruh lagi sama Nabi SAW. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan perjuangkan di sisi Allah Azza wa Jalla nantinya. Akhirnya pamannya gak menerima itu, tapi dia mati di atas agama kakeknya, kakek Nabi SAW. Hebati fillah, ada hikmah di balik itu semua. Paman Nabi SAW, dia adalah orang yang mulia di kaum, ditaati oleh mereka, sehingga kaumnya ini gak berani nyakitin Nabi SAW. Karena tahu pamannya ini cinta sama Rasul SAW. Dan pamannya juga nggak masuk Islam. Kalau pamannya masuk Islam, maka orang-orang musyrikin mungkin nggak akan lagi respect ya sama pamannya. Tapi karena pamannya ini agamanya sama seperti mereka, maka mereka pun menghormati paman Nabi SAW. Dan Nabi terjaga bisa terus berdakwah Rasul SAW, menyampaikan agama Allah ini. Bagaimana paman yang satunya? Abu Lahab. Jadi ada satu pamannya Abu Thalib yang dia membela dakwah Nabi SAW, tapi dia tetap nggak masuk Islam. Ada pamannya Abu Lahab. Kemudian ada dua pamannya yang masuk Islam. Siapa namanya? Abbas bin Abdul Muttalib, dan yang satunya Hamzah. Adapun sikap pamannya Abu Lahab bersama istrinya yang dikatakan Ummu Jamil. Ummu Jamil ini Arwa binti Harb, saudarinya Abu Sufyan. Jadi istrinya Abu Lahab ini saudarinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu Sakhr bin Harb. Maka Abu Lahab mengumumkan permusuhan kepada dakwah Nabi SAW. Bagaimana tadi yang kita sampaikan turunnya firman Allah, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Karena Abu Lahab mencela Nabi SAW, maka Allah menurunkan surat ini. Dan ini mukjizat juga dari Allah SWT. Abu Lahab ketika turun surat ini, dia tidak mengatakan, aku akan masuk Islam, untuk membuktikan bahwasanya surat ini salah, bikinan Muhammad. Buktinya aku masuk Islam. Dan ternyata tidak. Abu Lahab sampai mati di atas kekufuran. Al-Hafidh Ibnu Katsir menceritakan sikap Abu Lahab ini. Fa Abu Lahab hadha huwa ahadu a'mami Rasulillah SAW. Salah satu paman Nabi Abu Lahab ini. Namanya Abu Lahab itu siapa? Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Namanya Abdul Uzza. Memang hambanya Uzza. Jangan salah ngasih nama. Karena nama berdampak kepada kehidupan kita. Nama yang paling baik Abdullah. Namanya bapaknya Nabi Abdullah.
namanya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Kunyahnya sebenarnya Abu Utbah. Dia punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Kunyahnya dia Abu Utbah. Kenapa disebut Abu Lahab? Lahab itu artinya yang membara, jemaah. Karena wajahnya yang terang, wajahnya itu, jemaah. Wajahnya Abu Lahab ini. Jadi putih menyala. Lahab itu nyalanya api. Dan dia itu banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti dengan lisan. Menyakiti dengan ketika Nabi berdakwah bagaimana memerintahkan kepada dua putranya untuk menceraikan putrinya Nabi SAW. Jadi sebenarnya putrinya Nabi itu menikah sama dua putri Nabi, yaitu Ummu Kalthum dengan Ruqayyah, itu menikah dengan Utbah dan Utaibah. Keduanya adalah putranya Abu Lahab. Yang kemudian bagaimana Abu Lahab memerintahkan kepada putranya ini untuk menceraikan kedua putri Nabi SAW. Supaya Nabi sibuk ngurusin janda itu. Ahibati fillah. Berkaitan dengan Abu Lahab ini, bagaimana kemudian dia lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Allah tidak menyebutnya Abdul Uzza di dalam surat Al-Lahab itu, tapi disebutkan dengan kunyahnya karena itulah yang lebih terkenal di kota Mekah. Kemudian juga itu yang lebih pantas untuk dia dapatkan nantinya di neraka, yaitu nyalanya api. Bagaimana bentuk Abu Lahab menyakiti Rasulullah SAW? Nabi itu kalau berdakwah diikutin sama Abu Lahab. Nyampaikan ceramah, kan beliau datang, jemaah. Dakwah ini kalau bicara menuntut ilmu, para penuntut ilmu datang. Tapi kalau bicara dakwah, pendakwahnya itu berangkat. Nabi berangkat ke tempat orang-orang musyrikin berkumpul, ke pasar ya. Nanti ada mereka mungkin ngobrol di tenda atau di tempat kumpul mereka. Nabi mendatangin mereka. Abu Lahab di belakangnya datang. Setelah Nabi berdakwah, Abu Lahab datang, jangan percaya, aku pamannya, dia pendusta. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Gimana antum ketika berdakwah kemudian ada kerabat antum, keluarga antum yang mementahkan dakwah antum. Mama anak berdakwah seperti ini macam-macam ya. Setelah itu anak pergi, ada yang menggantikan posisi ini. Paman anak mamanya mengatakan, ada Syafiq pendusta. Jangan percaya. Dia ngelantur kalau ngomong. Gimana perasaan? Maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk sabar. Itu Abu Lahab. Gimana dengan istrinya? Perannya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini picek sebelah sebenarnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika turun firman Allah, tabbat yada abi lahab wa tab, istrinya Abu Lahab datang menjumpai Nabi SAW. Nabi itu lagi bersama Abu Bakar. Berduaan. Falamma ra'aha Rasulullah SAW. Falamma ra'aha Abu Bakar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah. Ketika melihat Ummu Jamil datang ini, maka Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innaha imra'atun badhi'ah. Ini perempuan Rasul. Kalau ngomong itu jorok. Jorok, kotor, nyakitin hati. Aku takut dia nanti menyakitimu, wahai Rasulullah. Katanya Abu Bakar, falau kumta, lebih baik engkau pergi. Soalnya dia datang menjumpai Nabi sama Abu Bakar. Faqala Nabi SAW, innaha lan tarani. Kata Nabi SAW, dia tidak akan melihat aku. Fajat, betul. Ketika datang nih Ummu Jamil, melihat, ngobrol sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna sahibaka hajani. Sesungguhnya sahabatmu itu mencelaku dengan syair. Hija ini
salah satu bentuk celaan tapi dalam bentuk syair, puisi jemaah, syair-syair tadi. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? La, enggak. Wa ma yaqulu syair, enggak. Dia itu tidak berucap, tidak bikin syair. Nabi itu enggak bikin syair. Qalat anta indi musaddaq. Engkau buat aku orang yang terpercaya. Dia percaya sama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bilang, enggak, dia tidak membuat syair Nabi SAW. Wan sarafat. Kemudian dia pergi. Karena enggak ketemu Nabi SAW. Faqultu ya Rasulullah. Lam taraka Rasulullah. Dia enggak kelihatan sama engkau. Faqala Rasulullah, lam yazal malakun yasturuni anha bijanahi. Iya. Tadi ada malaikat yang menutupiku dari dia. Sehingga dengan sayapnya sehingga dia tidak melihatku. Di riwayat Al-Hakim, ini cerita masih Ummu Jamil ya, istrinya Abu Lahab, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, ketika turun firman Allah tadi, tabat yada Abi Lahab wa tab, datang nih Ummu Jamil yang aura ya, yang picak sebelah ya, walaha walwalatun wa fi yadiha fir. Dia ngomong sambil ngomel, dia datang dan di tangan dia itu ada batu yang dia pegang, sekepal batu ya, ada batu yang besarnya setangan dia yang dia bawa. Sambil dia mengatakan muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Sambil ngomong dia ngomel. Muzammam, dia enggak nyebut Muhammad. Muhammad itu artinya yang terpuji. Dia ganti namanya Nabi dengan mengatakan muzammam, yang tercela. Kami enggak akan ngikutin dia katanya. Kami akan terus membenci agamanya dan kami tidak akan menurutin dia. Nabi sedang duduk di masjid bersama Abu Bakar. Ketika Nabi melihat dan ketika Abu Bakar melihat dia, terjadi tadi obrolan Abu Bakar kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia datang ya, aku takut dia menyakitimu. Maka Rasulullah SAW mengatakan enggak, dia tidak akan melihatku. Dan Nabi SAW fa'tasama bihi afwan wa qara'a Qur'anan fa'tasama bihi. Nabi kemudian membaca Al-Qur'anul Karim yang dengannya beliau dijaga dari perempuan ini. Kama qala wa qara'a wa idza qara'tal Qur'an, di mana Allah berfirman, apabila engkau membaca Al-Qur'anul Karim, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kami akan menjadikan antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat itu hijab yang menutupimu. Ahibati fillah. Kemudian pergilah istrinya Abu Lahab ini karena tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas Ummu Jamil ini suka mencaci maki Nabi SAW. Ada beberapa riwayat dia suka buang sampah ke depan rumahnya Nabi SAW. Pintunya itu dibuangin sampah sama Ummu Jamil. Untuk menunjukkan bukan hanya dengan lisan dia menyakiti Rasul SAW. Dua putranya disuruh menceraikan dua putri Nabi SAW. Artinya mereka kerabat dekat sebenarnya. Dan dengan tangannya dia ingin memukul, melempar Nabi dengan batu SAW. Tapi Allah menyelamatkan nabinya. Dan itulah jemaah, ketika seorang berdakwah, mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah Allah akan senantiasa menjaga dia. Barakallahu fiik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana sikap orang-orang Quraisy akhirnya terhadap paman Nabi yang senantiasa membawa Nabi SAW. Mereka mengirim utusan untuk berdialog, untuk mengadakan negosiasi tentang keponakannya yang terus mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, menurut mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khair wa barakafikum ya Allah. Ustaz, Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Ini siang hari ini
banyak sekali yang bertanya mungkin karena keterbatasan waktu mungkin kita pilihkan aja nih Ustadz ya. Barakallahu fikum. Siap Bang. Karena waktu antara Jember dan Jakarta kan perbedaan sholatnya berbeda nih waktunya Ustadz. Jadi mungkin Ana akan pilihkan aja mungkin beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari Purwokerto dulu nih Ustadz ya. Siap. Nama Villa Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya di luar tema Ustadz. Apa yang harus Ana lakukan ketika ada mata kuliah logika? Karena di dalamnya terdapat pengertian logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat. Oleh karena itu, untuk berfilsafat yang baik harus dilandasi logika, supaya penalaran logika dan kritik. Setelah Ana baca modul tersebut, ternyata mempelajari tentang matematika seperti ekuivalen, himpunan, nilai kebenaran. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Sedangkan Ana baru registrasi semester 2 ini. Mohon pencaraannya Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara logika, kita itu harus pakai logika. Kita harus pakai akal kita. Maka ya Allah Azza wa Jal, kita lihat nih, orang-orang musyrikin tuh. Kenapa mereka kok tidak beriman? Karena mereka nggak pakai logika. Kalau mereka pakai akal mereka, masa patung disembah? Akal mana? Akal mana yang menerima patung itu disembah? Berhala itu disembah. Bagaimana orang-orang musyrikin? Ya kalau sekarang juga kita lihat ya. Bagaimana orang melakukan ritual-ritual ibadah umpamanya kepada patung-patung mereka, menyembelih sesuatu. Kalau secara akal, di mana akal yang menerima? Turunnya wahyu ini untuk mengajak akal itu kembali kepada fitrahnya. Karena akal ini punya keterbatasan ya. Maka kalau bicara tadi, logika sebenarnya dalam beragama itu tetap kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita memahami agama. Bukan menjadikan akal ini sebagai standar kebenaran yang diterima oleh akal, maka itu yang diterima. Kalau nggak masuk akal, maka ditolak. Karena kalau bicara akal, akalnya manusia banyak, logikanya orang banyak sekarang. Akal mana yang akan menjadi standar untuk menerima kebenaran? Allah turunkan wahyu agar manusia ini tunduk sama wahyu ini. Orang-orang yang masuk neraka, apa kata mereka? Ketika mereka masuk neraka, mereka mengatakan, "Lau kunna nasma' au na'qil." Kalau kami dulu mau mendengarkan dan mau berakal, mau berfikir, makunna fi ashabis sa'ir. Kita nggak mungkin jadi penghuni neraka. Hanya saja pelajaran logika yang ada sekarang ini kadangkala digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Umpamanya mereka memulai segala sesuatu dengan keraguan. Kita ragu dulu. Setelah itu baru percaya. Meragukan keberadaan Tuhan. Kadangkala sampai ke sana. Jadi tinggal dilihat sih pelajaran tadi logika dan falsafatnya. Kalau kemudian digunakan untuk mencari Tuhan sebagaimana orang-orang Yunani ya, Aristoteles atau siapa. Kemudian juga kadangkala untuk menetapkan kebenaran. Maka kita harus berhati-hati. Maka rasa kalau antum takut dengan hal yang seperti itu, dan seorang muslim harus takut dengan hal yang berbahaya dengan akidahnya, maka antum bawa tuh modul itu ke ustadz, datang ustadz, tolong ustadz kasih penjelasan sama anak. Kalau memang pelajaran itu harus diambil gitu loh. Karena tetap ada logika-logika yang memang nggak ada masalah untuk kita pelajarin. Tapi ada hal-hal yang memang bertentangan dengan akidah kita dan harus ditinggalkan. Kemudian bicara filsafat, ada yang mengatakan filsafat Islam ya, seperti itu. Padahal ilmu filsafat ini asalnya dari luar Islam, yang dibawa ke Islam. Kemudian dibungkus seakan-akan filsafat Islam. Bagaimana para ulama terdahulu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu dia mengatakan hukmi ala ahlil kalam.
hukumku kepada orang yang belajar ilmu kalam, logika nanti di sana, filsafat di sana, dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, orang itu harus dibawa keliling, diarak keliling kampung, dihadapkan ke belakang, naik keledai dihadapkan ke belakang, lalu dipukulin dia, sampaikan kepada mereka, inilah balasan untuk orang yang belajar ilmu kalam lalu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Kita ke Kalimantan nih sekarang nih Ustaz. Masya Allah. Dari Kalimantan Barat, Ngabang Mutia Febiana. Nomor handphonenya terlampir. Bagaimana berdakwah namun orang tersebut masih terus berbuat maksiat Ustaz? Dan Afwan, ada 2 pertanyaan nih Ustaz, langsung dia nih diborong sama dia. Dan Afwan izin bertanya juga, bagaimana jika akikah saat tidak mampu, apakah boleh akikah di umur anak sudah dewasa sekitar 15 sampai 20 tahun? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kalau yang pertama tadi itu Bang, yang berdakwah ini melakukan dosa terus. Iya. Bagaimana berdakwah namun orang tersebut masih terus berbuat maksiat? Orang yang didakwain apa yang berdakwah? Orang yang didakwahi ini seperti dalam pertanyaan Ustaz. Mutia Febiana mungkin bisa angkat tangan berdialog sama Ustadz dari Kalimantan Barat. Bisa kita bukain. Baiklah Ustadz, mungkin baru sebelum bisa tune in dia ini. Bagaimana berdakwah? Itu kayaknya ada iya. resen kayaknya Bang dia Bang. Coba bisa dibukain Mutia Febiana. Tafadhol Mas Kuro. Tolong angkat tangan biar bisa kita bukakan kameranya. Tafadhol. Kayaknya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Izin bertanya Ustadz, Nah. bagaimana jika orang yang didakwahi tersebut itu masih melakukan maksiat seperti melakukan hal-hal yang maksiat seperti bermain musik, menyanyi dan segala macam seperti itu Ustadz? Siap. Berarti orang yang didakwain ya. Artinya dakwanya nggak sukses nih. Naam Ustadz. Siap. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara tugas kita tuh menyampaikan dengan cara yang baik, yang sesuai dengan kondisi orang tersebut. Makanya saya nggak bicara akal kita juga harus berpikir kira-kira yang tepat untuk mendakwai fulan kayak apa. Sepertinya fulan ini masalahnya dia itu nggak percaya umpamanya sama hukum tertentu. Nah, bagaimana kita membuat dia percaya? Atau kita melihat fulan ini imannya lemah. Kenapa? Sholatnya telat-telat. Jadi ada indikator-indikator yang dari situ kita jadi tahu bagaimana kondisi orang ini. Setelah kita tahu apa penyebab dia tidak menerima dakwah ini, maka tatkala itu kita mulai mengobatin sebab-sebabnya. Imannya dikuatkan. Kita sampaikan kepada dia tentang hari akhir ya. Bagaimana dunia ini akan berakhir. Semua kesenangan itu akan berubah jadi kesusahan nantinya tanpa ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ajak dia ini untuk memikirkan hakikat kehidupan dunia ini. Bagaimana akhirnya dia faham bahwa kita diciptakan itu untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah memberikan rizki kepada kita. Dan nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Inilah pentingnya seorang yang berdakwah itu untuk membaca. Kita tadi bicara Nabi SAW dakwah sembunyi-sembunyi. Nabi ngeliat, nih orang bisa nggak dikasih amanah? Nggak bisa, Nabi nggak akan nyampaikan. Akhirnya nanti bocor dakwah ini. Ketika dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Begitu pula kita lihat, nih fulan gimana caranya ngobatin fulan nih. Kadang-kadang anak kayaknya nggak bisa. Kenapa? Dia udah nggak percaya sama anak. Cari orang lain sekarang yang menyampaikan kepada dia. Kemudian kita doakan dia. Jangan pernah putus asa. Bagaimana orang-orang yang dahulu memusuhi dakwah ya. Salah satu nanti kita akan berbincang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kok bisa masuk Islam? Padahal dia punya keinginan untuk menyakiti Nabi SAW. Masuk Islam. Jadi tetap optimis dalam menyampaikan dakwah ini dibarengin dengan doa
kemudian cara-cara yang lain agar bisa sampai kepada dia. Terus kalau dia nggak mau terima, tugas kita hanya menyampaikan. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan akikah. Ya jamaah, ana kalau ngomong akikah ini ingin memberikan pemahaman yang lebih tepat ya tentang akikah. Ingat, akikah itu bukan nasi kebuli, akikah itu bukan sate, akikah itu bukan gulai atau nasi mandi atau apa. Akikah itu adalah menyembelih seekor kambing atau menyembelih selain kambing dari hewan ternak, disembelih. Kalau anak laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing, disembelih sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla, berkorban untuk Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan anak kepada kita. Sehingga akikah ini sebenarnya seperti kurban yang kita sembelih. Akikah itu nggak harus dimasak, nggak harus bikin acara ngundang-ngundang. Karena sekarang ada orang yang mengatakan, oh akikah praktis. Kemudian dia ada paket 300 sate, tusuk sate ada paket sekian. Itu nggak praktis. Akikah praktis gimana? Sembelih kambing, engkau bagikan mentahnya. Itu praktis. Kambing, ingat kambing bukan sate. Karena anak punya kerabat. Dulu dia jaga kambing, dia cerita. Waktu itu kita tawarkan akikah, mamanya 300 tusuk. Subhanallah. Ternyata kambing yang kita potong tuh nggak sampai 300 tusuk. Terus gimana? Akhirnya kita belikan daging kambing di pasar untuk nambahin tusukan itu. Seharusnya kita jangan berpatokan kepada tusukan sate, wala kepada berapa kotaknya. Enggak. Kita berpatokan yang pertama, ana mau beli kambingnya. Mana kambing akikah? Oh ini kambingnya. Iya, ana beli ini. Oh enggak, terlalu kecil. Oh terlalu mahal. Cari. Kemudian mau diapain? Terserah. Mau dimasak, ya fadol, cari tukang masak. Kalau punya kelebihan uang. Tapi nggak punya, engkau sembelih, lalu engkau bagikan. Sebagian boleh disimpan, taruh kulkas, seperti kurban. Mau ngundang-ngundang juga boleh. Tapi nggak harus. Yang harus itu disembelih tuh kambingnya. Kemudian dibagikan mentah atau matang. Karena banyak orang yang menunda-nunda akikah dengan alasan nggak mampu. Padahal kalau untuk beli seekor kambing, dia mampu. Yang nggak mampu untuk masaknya. Yang nggak mampu untuk bikin acaranya. Sehingga agama ini kok seakan-akan memberatkan ya. Sebenarnya nggak memberatkan. Syarat kambingnya juga seperti kambing kurban. Kalau domba umur 6 bulan, berapa harga domba umur 6 bulan? Abu Dedan? Bang Dedan? 6 bulan. Ya, Ustaz. Kalau 6 bulan itu dapat 1 juta? Enggak, Ustaz, bisa di bawah 1 juta, Ustaz. Ah, lihat tuh, pesan sama Bang Dedat nih. Artinya bisa. Artinya kan bisa, orang itu nggak punya uang cuma 1 juta, bisa akikah gitu loh. Nggak harus nunggu. Tapi ada, ini kalau bicara nunggu ya, ini ada orang yang menunggu karena duitnya belum cukup untuk berpesta. Ini seakan-akan akikah itu walimah ya, yang diadakan. Tapi kalau karena nggak tahu, Ustaz, enggak, dulu kita nggak ngerti sama hukum akikah, Ustaz. Sekarang anaknya udah gede, masihkah kita boleh mengakikahin dia? Silahkan. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu ghulamin marhunun bi aqiqati. Semua anak itu digadaikan dengan akikahnya. Namanya digadaikan, ya harus ditebus. Kapan nebusnya? Kalau punya rizki. Bisa jadi nebusnya, Ustaz, anak baru bisa nebus ketika anaknya umur 20 tahun. Nggak apa-apa ditebus. Atau orang tuanya meninggal dunia, nih anak belum diakikahin, dia mau nebus dirinya sendiri. Tafadhol. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini yang barusan dari Kalimantan tadi dengan yang pertama tadi kita berikan hadiah pulsa ya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kita berikan hadiah. Wafikum barak. Tapi kalau kambing anak belum mampu nih, Ustaz. Masya Allah. Untuk dimasakin anak masakin, Ustaz. Bang, kambing yang umur 1 bulan kan sama kayak pulsa kayaknya, Bang.
Bisa, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Tafadhol nanti kalau memang ini amanah, yang 1 bulan yang belum akikah, insya Allah khusus nanti yang pertanyaan yang untuk akikah ini kita akan akikahkan. Kita buatkan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, Ustaz. Ini sekarang kita ke Bengkulu ya, Ustaz ya. Siap. Jadi kita per pulau aja nih, Ustaz, karena keterbatasan waktu kita nih, Ustaz. Dari Bismillah, nama Bella Olivia, Bengkulu, nomor handphone terlampir. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz, keluarga, dan tim selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana izin bertanya, Ustaz. Ana sering melihat dan mendengar orang-orang yang telah mengenal sunnah, perkataan dan tingkah laku seperti terkesan kasar terhadap orang terdekat pun kasar. Mengapa seperti itu ya Ustaz? Karena Ana sering melihat kajian Ustadz untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Karena hal ini sering terjadi di masyarakat. Ana sedikit khawatir Ustadz, karena kesalahan seseorang malah masyarakat yang melihat menyalahkan kajian sunnah. Orang tua Ana pernah bertanya kepada Ana, mengapa si A tidak membolehkan untuk menonton berita dan mendengarkan lagu-lagu Jawa? Karena tidak mungkin kita melihat kajian terus-menerus. Karena kita pasti membutuhkan hiburan yang lain. Di sini Ana tidak bisa berkata-kata Ustadz. Ana takut salah menyampaikan kepada orang tua Ana. Jazakallah khairan. Masya Allah. Lebih kepada sikap mungkin ya Ustadz ya. Nah. Sudah mengenal sunnah tapi masih kasar. Subhanallah. Ya jemaah, ini PR buat kita bersama ya. Karena seharusnya orang yang akidahnya benar, orang yang ibadahnya baik, akidahnya lurus, ibadahnya baik sesuai dengan sunnah, akhlaknya mulia. Seharusnya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak? Aku diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Bukankah beliau yang kemudian menyampaikan alaihi salatu wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukan yang paling panjang sholat malamnya, bukan yang banyak sodakohnya, tapi yang paling mulia akhlak. Maka tatkala ada orang-orang yang belajar sunnah, ini oknum, kita bicara oknum ya. Ada orang-orang yang belajar sunnah, kemudian kok tidak berdampak kepada perilaku dia, berarti ada yang nggak benar. Perlu diperbaiki. Tadi penanya sudah menyampaikan jangan sampai dakwah ini disalahkan gara-gara kelakuan beberapa orang. Sehingga perlu setiap muslim yang ngaji ini, perlu dia melakukan 4 hal. Yang pertama, dia perlu datang ke ustaz yang ngerti dengan penyakit-penyakit hati. Datang, tanya, Ustaz tolong kasih nasihat, Ustaz. Ana ini seperti ini, seperti ini, seperti itu. Perlu antum. Karena banyakkan orang yang udah ngaji sunnah kan merasa udah paling benar. Kadang-kala dia juga merasa ketika dia bersikap juga paling benar sudah. Tapi kan yang menilai orang lain nantinya. Maka nih, orang lain yang pertama adalah ustadz kita, datang antum. Kalau sulit ketemu ustadz. Yang kedua, sohib. Kawan yang jujur. Yang dia cinta sama kita, yang dia berterus terang akan kekurangan kita. Kita datang duduk sama dia, tanya, tolong sampaikan kepada aku yang engkau tidak suka dari sikapku itu apa. Ternyata yang kedua ini nggak dapat, Ustaz. Sohib ana semua mengatakan antum baik, ini itu macam-macam. Iya, ada sohib-sohib yang memang cari muka sama kita. Hanya kita nggak dapat manfaat dari mereka untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, engkau dengarkan kritikan-kritikan orang-orang yang benci sama engkau. Biasanya dia akan menguliti dirimu. Dia akan tahu dengan kekurangan-kekurangan dirimu. Sebagaimana orang yang cinta itu nggak bisa ngelihat kekurangan, semua adalah kelebihan buat dia. Begitu pula orang yang benci nggak bisa melihat kelebihan. Buat dia kekurangan semuanya. Maka dengarkan. Apa sih kekurangan di diriku ini? Oh, katanya tadi, kalau ngomong kasar. Terus
Umpamanya mereka mengatakan, ya Allah nggak ada senyumnya. Naik motor, padahal tulisannya diharap turun, wah kenceng-kenceng naik motor, katanya ngerti sunnah. Ngomong sama orang yang lebih tua juga tidak sopan. Nah, ini ambil tuh untuk memperbaiki diri. Kalau ingin lebih baik. Kemudian yang keempat, kita itu bergaul dengan masyarakat sehingga tahu apa sih yang nggak disukain sama masyarakat. Oh, kayak gini, kayak gitu. Ini bicara perilaku ya. Perilaku yang mungkin ada di masyarakat kita. Ada orang kalau jalan umpamanya di depannya itu ada orang yang lagi duduk-duduk. Orang tuh nggak suka orang jalan nyelonong tanpa permisi. Yang kau ucapkan assalamualaikum dan permisi umpamanya kepada mereka. Maka ini adalah PR kita bersama sebenarnya. Agar jangan sampai dakwah ini tercoreng dengan adanya oknum-oknum yang akhlaknya buruk. Tapi nyambung kepada pertanyaan tadi, gimana kalau orang tua menanyakan, masa kita kajian terus? Kita kan perlu hiburan. Boleh, hiburan dalam Islam itu ada yang diperbolehkan. Maka yang boleh ini dikerjain. Kalau bicara nonton berita, ya nonton berita yang bermanfaat. Kita ingin tahu berita tentang bencana-bencana yang menimpa saudara kita, umpamanya. Ada berita banjir, ini, itu, macam-macam. Silakan. Tapi kalau umpamanya lagu-lagu, dilarang pakai musik-musik Jawa umpamanya. Cari hiburan lainnya. Umpamanya melihat cerita flora dan fauna, binatang-binatang umpamanya. Atau sebagai hiburan, lihat resep memasak yang enak. Atau keterampilan-keterampilan. Jadi hiburan yang bermanfaat buat kita juga. Kalau bicara Ustaz Ani itu kepingin dengarkan sesuatu yang membuat hati ini jadi tenang, damai. Al-Quranul Karim. Akan tenang hati. Maka insya Allah tetap kita berusaha untuk menyampaikan hiburan-hiburan yang diperbolehkan. Artinya banyak yang diperbolehkan gitu loh. Tapi ada tontonan di televisi yang nggak berguna sama sekali. Nonton berita kucingnya artis fulan mati. Apa urusannya sama kita kucingnya dia mati? Kucingnya dia mati. Kemudian mungkin cerita lagi artis fulan ini kalau sarapan nasi sama ceplok. Subhanallah. Kita dari dulu nasi sama ceplok kok nggak ada yang liput. Kita disukain berita-berita yang kurang bermanfaat tadi jamaah. Maka kalau mau nonton berita, ya berita yang berguna. Karena terus terang, kita juga sedih dengan media yang kebanyakan acaranya tidak membangun bangsa kita. Tapi hanya membodoh-bodohin generasi masa depan. Yang kalau bicara hiburan, dikasih hiburan terus. Yang akhirnya mereka tidak sampai kepada waktu hiburan yang sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah. Mungkin masih ada satu lagi boleh Ustaz? Tafadhol Bang. Oke. Ini menyinggung tadi masalah bencana yang Ustaz sampaikan tadi. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana, Allah berikan kesabaran, kekuatan, dan bencana segera berlalu Ustaz. Allahumma amin. Terutama dari jalur Pantura, ada yang dari Subang, Jawa Barat, ada yang dari Kudus Ustaz, yang dari Kalimantan. Masya Allah Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesabaran menjalani cobaan dan musibah ini Ustaz. Ini langsung kita dari ke Subang di Jawa Barat Ustaz. Tadi dari Bengkulu, sekarang kita ke Gami Gratiani Subang Jawa Barat. Nomor handphone terlampir. Pertanyaannya, Afwan izin bertanya di luar tema. Apakah Ana dan Bapak mertua Ana termasuk mahram? Jika benar mahram, adakah batasan mahram antara mertua laki-laki dan menantu perempuan? Bolehkah menantu perempuan salaman bersentuhan dengan mertua laki-laki? Yang kedua, mohon saran Ustadz, Ana dan suami berniat umroh, namun kami pernah mendengar kajian Ustadz yang menganjurkan lebih baik DP haji terlebih dahulu, namun anggaran kami saat ini baru mencukupi untuk umroh berdua. Jika digunakan untuk ongkos haji hanya mencukupi satu orang. Afwan, mohon saran Ustadz, apakah lebih baik umroh berdua atau haji sendiri dulu? Masya Allah. Jazakallah khair atas jawabannya. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, ini ada dua pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan mahram. Alhamdulillah jamaah. Alhamdulillah. Ana benar-benar bersyukur kepada Allah ketika muncul pertanyaan seperti ini.
Ini menunjukkan orang mau belajar agama. Mau ngerti. Selama ini nggak peduli mahram, nggak peduli dia. Ketika dia mulai belajar agama, dia mulai peduli. Anak ini boleh nggak ya salaman sama mertua ya? Mulai muncul hal itu, jemaah. Semoga semangat beragama ini semakin kuat dan semangat untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kalau bicara mertua, maka mahram. Mertua seorang, ini anak perempuannya yang dia sudah nikah sama suaminya, maka mertua dia mahram. Mahram seperti apa? Ya mahram anti. Anti tidak boleh menikah sama dia. Anti mau salaman sama dia, ya salaman sama dia, hormatin dia. Di rumah anti berpakaian rumah, nggak pakai jilbab ketika di rumah. Pakai pakaian yang sopan. Nggak ada masalah sama mertua, karena dia mahram. Berduaan sama mertua, makan berdua, nggak ada masalah. Berangkat umpamanya safar, didampingin oleh mertuanya, nggak ada masalah, karena dia mahram. Itu mahram. Sehingga kita jadi semakin paham ya apa yang harus kita lakukan terhadap mertua kita. Ana juga masih ingat ya, ada kejadian Ana setelah menikah, akhirnya Ana bawa istri Ana ke rumah pamannya. Ketika ke rumah pamannya itu takut mau salaman sama istri Ana. Ana ngomong, Ambi ini ponakan, mahram ponakan ini. Ya Allah, iya paham, kata dia. Akhirnya salaman ketika itu, jamaah. Jadi memang ilmu ini penting sehingga kita tidak salah melangkah ya dengan ilmu tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apa kalau lupa ada, jamaah? Haji, naam. Berkaitan dengan berangkat haji. Begini, mana yang harus didahulukan? Kita tahu haji ini rukun Islam bagi yang mampu. Ketika engkau punya duit untuk daftar haji, bisa untuk daftar haji. Tapi tadi katakan Ustaz, kalau daftar haji sendirian. Tapi kayaknya enggak, jemaah. Kalau mampu umroh berdua, insya Allah bisa daftar haji. Karena bisa beli kuota atau bayar DP untuk kuota. Bayarin aja dulu di sana. Bayarin untuk 2 orang. Terus sisanya, ya ditambahin nanti sisanya. Sampai full kuotanya terjamin, selesai. Pokoknya tadi punya duit, anggap 60 juta. Orang mau berangkat umroh sekarang mungkin 30 juta. Ya sudah, imma dibayarin atau ditunggu sampai bisa dapat kuota. Kenapa? Karena suami istri ini, kalau suaminya berangkat, nanti istrinya itu kan harus ada mahram. Ketika dia daftarnya berbeda, ditakutkan dia nggak bisa berduaan. Maka tetap berusaha daftarnya bareng. Keinginan untuk umrah ditunda dulu. Setelah DP selesai, alhamdulillah punya rizki lagi, berangkat umrah. Yang ini tunggu sudah. Bukan ditunggu ya dilupakan sudah. Karena hajinya biasanya di Jakarta berapa tahun lagi, Bang Dedat? Belum tahu nih Ustadz, ini sekarang umroh aja belum bisa nih Ustadz. Iya enggak, kalau yang haji reguler itu kalau nggak salah nunggunya sampai 10 tahun lebih, Bang. Iya. Sampai 15 tahun. Jadi yang penting daftar dulu lah. Daftar dulu, nanti punya rezeki lagi berangkat umroh. Kemudian kalau punya rezeki lagi bisa haji plus. Ada haji yang tahun ini bayar, tahun ini berangkat. Haji Froda umpamanya. Dan kau punya rezeki itu, bismillah berangkat. Terus gimana dengan duit yang sudah yang udah buat daftar itu, Ustaz? Bisa ditarik kembali. Karena kita nggak tahu umur kita, jemaah. Kalau harus nunggu 20 tahun, tapi gimana itu yang Anda mampu, ya sudah itu kemampuanmu. Tapi kalau punya rezeki, engkau bisa daftar yang plus atau daftar yang furoda, maka itu diutamakan kalau memang engkau punya dan ada jaminan berangkat haji. Jangan sampai antum kepingin berangkat cepat lalu ditipu sama travel haji itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke Bang Dedat. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Jazakumullah khair wa fikum barakallah Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan terus untuk bisa kita mendapatkan ilmu Ustaz. Insya Allah kita bertemu bulan depan ya Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah jemaah, bagi yang ingin mendapatkan jadwal-jadwal kajian kita,
kita bisa dilihat di media komunikasi langit, Biker Sunnah Indonesia. Insya Allah besok masih ada kajian. Dan tadi yang penanya yang tadi, insya Allah kita juga sudah siapkan hadiahnya dan nanti admin akan menghubungi, akan kita kirimkan pulsanya. Buat yang dari Kalimantan tadi, tafadol kalau mau nanti akan kita coba hubungi. Baiklah, semoga Allah berkahi ilmu kita hari ini dan bisa kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena kesalahan itu adalah dalam diri saya. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.